hasil keputusan dari KIP? Kalau diabaikan di mana di Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 2009 itu juga disebutkan, kalau diabaikan dalam waktu 14 hari sejak putusan diterima, maka itu menjadi inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Kalau inkrah, maka pemohon informasi atau pihak yang berkepentingan bisa meminta pengadilan untuk menetapkan eksekusi atau pelaksanaan putusan. Nah, ini sudah diatur di Perma juga di Peraturan Mahkamah Agung. Sehingga sekarang mengabaikan, seandainya pihak pemohon informasi ini masih terus ingin mendapatkan itu, berdasarkan putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap itu, bisa didaftarkan ke pengadilan untuk minta penetapan eksekusi atas putusan Komisi Informasi. Oke, Pak Pandu, ini kita bicara masalah dana kampanye pemilu partai politik. Kalau misalnya itu dari APBN atau APBD mungkin cenderung sedikit lebih mudah untuk mengawasinya. Tapi bagaimana dengan dana dari pihak ketiga? Dana pihak ketiga bisa saja dari kelompok swasta atau bisa saja juga BUMN yang acap kali dalam tanda kutip kemudian orang bilang itu jadi ATM-nya partai atau mungkin jadi sapi perahnya partai. Bagaimana kemudian kita mengawasinya? Sebenarnya pertama bahwa aturan mengenai dana kampanye, dana pemilu itu belum rigid diatur, gitu ya. Terutama pembatasan dana pihak ketiga, gitu. Sehingga menimbulkan potensi untuk pihak-pihak terkait mendominasi pendanaannya, sehingga dikhawatirkan nanti mengkooptasi pemerintahnya ketika terpilih nantinya. Sengaja dibiarkan begitu atau bagaimana? Itu mungkin kewenangan legislatifnya. Kami pelaksanaan undang-undang ya. Tapi saya pikir perlu dibuat sebuah kajian yang mendalam mengenai hal ini. Kenapa dibiarkan seperti ini dan dampaknya terhadap pemerintahan nantinya. Saya cenderung memang harus diatur secara tegas gitu. Tadi isimu mengenai BUMN. Menurut saya BUMN itu kan diaudit oleh BPK dan BPKP, jadi mungkin tidak lebih mudah dibanding kalau dia swasta murni, gitu. Yang sangat dikhawatirkan adalah dana asing, di mana nantinya dia dikhawatirkan negara asing bisa mengendalikan pemerintahan di sini, itu sangat dikhawatirkan. Dan sebenarnya di kita juga intelijen hukum kita belum jalan, intelijen keuangan kita belum jalan untuk bisa mengekspor itu dan berdampak pada stabilitas nasional. Intelijen hukum itu ada di bawah payung siapa sebetulnya, Pak? Di bawah koordinasi siapa? Karena aturan juga ini baru wacana bahwa betapa pentingnya intelijen hukum. Jangan sampai kemudian kita setelah ada kasus perkara baru kemudian kaget-kaget. Intelijen hukum sebenarnya intelijen yang sangat awal sekali prosesnya dilakukan, mencegah terjadinya peristiwa hukum, gitu. Dan kalau bicara hukum, tentunya di sini ada penegak hukum bermain di situ, ada Menteri Hukum dan HAM bermain, seluruh lembaga negara terkait hukum bisa terlibat di situ. Gitu. Tapi memang ini menjadi menarik untuk dibuat sesuatu kajian konteks pemilu khususnya mengenai bagaimana dana itu bisa menentukan seseorang bisa pemilihan seseorang ya. Yang sangat mengkhawatirkan sekarang ini adalah adanya money politik terkait hubungan antara calon dengan para pemilih. Apa iya suara itu bisa diperjualbelikan begitu murahnya sebuah demokrasi di negeri ini, gitu ya. Dengan 100.000 rupiah orang bisa beli. Saya rasa itu mestinya untuk 5 tahun bisa digiring ke arah penegakan hukum ya, gitu ya. Kenapa kalau dibiarkan ya? Atau sebaliknya dari awalnya proses ketika demo. Ada juga demo yang dibiayai, gitu ya. Ini sebenarnya rangkaian panjang nih menuju demokrasi, menuju negara yang kita idam-idamkan. Ini dibiarkan terus berkembang dan sebagainya, akhirnya sepertinya untuk apa ada negara ya? Kenapa ada negara? Ya, ini terkait juga dengan masalah aliran dana nih, Mas Aman. Mungkin dan sebetulnya publik juga berhak untuk mengetahui ketika katakan begini, ada proses fit and proper test untuk sebuah posisi yang sangat menentukan, seperti Deputi Gubernur Bank Indonesia misalnya. Kemudian ketika terjadi transaksi di situ dan kemudian orang bisa memperkirakan bahwa aliran dananya berasal seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Pandu, misalnya dari asing. Besar kepentingan asing di situ untuk ikut menentukan ketika lahirnya undang-undang karena dipengaruhi oleh pengambil kebijakan asing. Bagaimana kemudian publik bisa ikut? Sebenarnya kalau konteksnya adalah keterbukaan informasi publik, maka yang bisa diketahui oleh publik itu sebenarnya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi, kan, gitu ya. Nah, problemnya adalah informasi yang diatur dalam undang-undang KIP ini kan umumnya yang berbasis dokumen ya.
Jadi kalau informasi yang katanya gitu kan agak susah itu diakses Sumir, kan, karena sumir ya. Nah, karena berbasis dokumen, maka informasi-informasi yang bisa diakses publik itu tentu yang memiliki basis-basis dokumen. Misalnya katakanlah kalau tadi menyangkut aliran dana, maka dokumen yang bisa diakses apa? Tentu dokumen-dokumen yang menyangkut aliran dana. Katakanlah ada PPATK ya. PPATK ini kan tapi juga ada batasan-batasan di dalam undang-undang anti pencucian uang TPPU. Itu bahwa informasi LHA atau laporan hasil analisa PPATK itu merupakan informasi yang dikecualikan sampai batas tertentu ya. Batas tertentu dikecualikan. Nah, hal-hal seperti itu bisa, pertama pengawasan yang langsung kan dilakukan oleh PPATK. Kemudian kalau PPATK merasa ada kejanggalan maka dilimpahkan kepada penegak hukum. Bisa Polri, bisa Kejaksaan, bisa KPK. Nah, bagaimana publik bisa mengawasi itu? Tentu melalui setelah PPATK menyerahkan tentu ada proses kan. Kalau proses itu tidak berjalan, publik bisa ikut mendorong. Mengapa ada rekening gendut, ada ini seperti kita tahu sebelumnya ada rekening gendut PNS misalnya, PNS muda yang itu hasil dari PPATK kan. Walaupun kita tidak tahu persis berapa besaran dananya, alirannya seperti apa, tapi publik bisa mendorong melalui media dan seterusnya. Tapi prinsipnya adalah kalau itu sudah masuk ke dalam ranah penegakan hukum, maka sepanjang itu tidak mengganggu proses penegakan hukum, itu bisa diakses. Jangan lupa bahwa Komisi Informasi Pusat juga pernah menangani sengketa tentang permintaan informasi pemilik dan besaran rekening 17 Perwira Polri waktu itu yang sudah dianggap wajar oleh pemeriksaan internal. Karena sudah dianggap wajar dan selesai di pemeriksaan internal, maka itu selesai dalam proses penyidikan. Oleh karena itu bukan rekeningnya yang dibuka, tetapi besarannya dan pemiliknya, itu saja. Dan itu sudah diputus di Komisi Informasi Pusat sebagai informasi yang terbuka. Nah, hal-hal lain yang menyangkut aliran dana, kalau tadi menyangkut pilkada segala macam, sudah undang-undang pemilu juga mengatur itu kan, ada batasan-batasan bahwa individu maksimal berapa juta, berapa ratus juta, kemudian perusahaan hanya ini domainnya kan kemudian audit itu ada di KPU ketika entah itu menyangkut soal pemilu kada, tentu menyangkut tim sukses yang resmi ya. Tapi kan kita tahu bahwa tim sukses yang didaftarkan ke KPU itu tidak hanya itu, ada tim sukses yang tidak resmi dan seterusnya. Bayangan ya. Yang ini yang agak susah ditelisir karena tidak berbasis dokumen, karena kan kita kan hanya bisa membuat dengan basis dokumen, entah itu melalui aliran dana atau melalui transaksi-transaksi yang memang ada basis dokumennya. Nah, sepanjang ada basis dokumennya tentu mestinya bisa ditelisir. Tapi kalau yang Pak Pandu sampaikan tadi soal money politik sampai ke tingkat masyarakat, ini agak susah memang. Seorang menerima 50.000 untuk satu suara, yang lain terima berapa juta, itu kan agak susah. Hanya bisa dilihat ini, tapi kalau tertangkap tangan misalnya. Ya, tertangkap tangan pun kadang-kadang sumir ininya. Jadi kalau itu yang contoh konkret tapi kadang-kala susah untuk dibuktikan karena harus tangkap tangan serangan fajar misalnya, kita harus berdiri di situ untuk melihat. Tapi ketika kita melihat dalam skala lebih, dalam konteks yang lebih besar Pak Pandu, ketika kita melihat mulai dari proses kebijakan itu sampai pengambilan kebijakan hingga alasan kenapa kebijakan itu diambil, yang mungkin kalau kita bicara dalam konteks undang-undang misalnya, terbaca dari undang-undang yang kemudian mungkin di dalamnya banyak kita raba atau kita rasakan proses transaksi di dalam undang-undang itu bisa ditelusuri juga oleh KPK. Nah, gini, sebenarnya kami dibatasi oleh undang-undang. Di situ ada penyalahgunaan wewenang